Tiga kata, coba sebutkan tiga kata yang langsung terlintas di benak kalian apabila mendengar kata media digital interaktif dan e-modul. Pasti kalian banyak yang ngomong ataupun bilang praktis, modern, interaktif, atau mungkin PDF, flipbook, dan membosankan. Tapi kalian tahu nggak sih teman-teman perbedaan mendasar dari keduanya? Kapan waktu yang tepat menggunakan media digital interaktif atau kapan e-modul ini justru lebih unggul? Jangan sampai-sampai teman capek membuat media ternyata salah sasaran dan kurang efektif. Karena biasanya disinilah letak masalahnya. Masih banyak orang yang bingung membedakan antara keduanya. Hari ini kita akan membahas tuntas mengenai e-modul dan juga media digital interaktif. Di era digital saat ini, bahan ajar nggak cuma terbatas di buku teks dan papan tulis saja. Ada pilar-pilar penting dalam pembelajaran abad ke-21. Salah satunya ini ialah media digital interaktif dan juga e-modul. Nah, keduanya ini sama-sama digital, akan tetapi filosofi, struktur, dan penggunaannya berbeda. Bagaikan sepeda dan motor yang sama-sama beroda dua, akan tetapi penggunaannya, kecepatannya, dan medan yang cocok jelas berbeda. Apabila kita telah mengetahui perbedaan mendasar dari keduanya, kita akan lebih bijak untuk memilih bahan ajar dan media kepada siswa kita. Nah, dalam pembahasan video kali ini kita akan membahas tuntas perbedaan antara media digital interaktif dan juga e-modul. Yuk kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu media digital interaktif. Apa sih itu media digital interaktif? Media digital interaktif ini secara sederhana merupakan media pembelajaran berbasis teknologi yang memungkinkan komunikasi dua arah antara pengguna dan juga media. Berbeda dengan hanya menonton YouTube saja, di media interaktif ini kita dapat melakukan beberapa tindakan seperti menyeret, mengklik, merespon, menjawab soal, dan juga kita mendapatkan umpan balik secara langsung. Contoh dari media interaktif ini seperti Quizzes, Kahoot, dan juga Adobe Captivate. Coba deh bayangkan media interaktif ini seperti guru pribadi yang selalu merespon setiap jawaban kita. Misal kita menjawab A, dia bilangnya, coba lagi ya. Giliran kita menjawab B, dia bilang, hebat, lanjutkan. Nah, kira-kira media interaktif itu seperti itu, sangat responsif dan juga cepat, teman-teman. Lalu, apa ciri-ciri media digital interaktif? Yang pertama, interaktivitas. Ada reaksi, ada reaksi. Kita bisa menyeret, mengklik, dan juga melakukan input teks. Nah, media ini tuh hidup dikarenakan adalah responnya. Yang kedua adalah navigasi non-linear. Nah, ini tuh dapat disesuaikan jalur-jalur yang kita inginkan. Tidak harus dari halaman 1, kedua, ketiga, tetapi bisa lompat-lompat sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, feedbacknya sangat instan. Setelah kita menjawab soal, hasil koreksinya cepat kita ketahui tanpa harus menunggu guru memeriksanya. Yang keempat ialah multimedia yang kaya. Ada audio, visual, video, animasi, bahkan simulasi. Yang terakhir, yang kelima ini adalah gamifikasi. Kita bisa mendapatkan poin, lencana, bahkan melihat papan peringkat. Belajar menjadi lebih menyenangkan dikarenakan seperti bermain game. Kelebihan dan kekurangan media digital interaktif. Kelebihan media digital interaktif yang pertama, meningkatkan motivasi dan engagement siswa, karena siswa betah berlama-lama.
Yang kedua, memberikan pengalaman belajar lebih personal, karena siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Yang ketiga, feedback yang instan dapat memberikan pemahaman yang cepat. Dan yang terakhir, keempat, guru dapat melihat progres siswa apabila terhubung dengan LMS. Apabila ada kelebihan, pastinya juga ada kekurangan di dalam media digital interaktif. Yang pertama, waktu dan biaya pengembangan sangat tinggi. Butuh waktu hampir 1 bulan untuk satu media saja. Yang kedua, butuh perangkat dan internet yang memadai. Yang ketiga, tidak cocok untuk semua gaya belajar. Tetap ada siswa yang lebih menyukai teks untuk belajar. Dan yang terakhir ini adalah butuh pelatihan kepada guru untuk membuat satu media saja. Pembahasan kedua, e-modul. E-modul merupakan bahan ajar digital yang disusun secara sistematis dan struktur untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan dikemas dalam format PDF, flipbook, dan aplikasi lainnya. Ciri menonjol dari e-modul ini ialah self-instruction, yaitu siswa dapat belajar mandiri tanpa pendamping guru. Dan e-modul yang sering dijumpai itu ialah modul PDF, flipbook, flip HTML5, dan juga AnyFlip serta modul digital di Google Slide. E-modul diibaratkan sebagai buku versi digital. Urutannya linear dari halaman 1 dan seterusnya. Tidak bisa lompat-lompat seperti media interaktif. Ciri dan karakteristik e-modul juga ada 5. Yang pertama, struktur linear. Berurutan mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya, seperti buku biasa. Yang kedua, self-instruction. Siswa dapat belajar mandiri tanpa pendamping guru, karena materi disajikan jelas dan juga lengkap. Yang ketiga, yaitu kaya referensi. Biasanya disajikan daftar istilah, daftar pustaka, glosarium, dan juga indeks. Yang keempat, mandiri. Tidak bergantung kepada instruktur secara real time, berbeda dengan media interaktif yang membutuhkan server atau LMS. Dan yang kelima yaitu adalah portabilitas yang tinggi. Setelah di-download ataupun diunduh, bisa diakses offline kapan dan di mana saja. Cocok untuk wilayah yang memiliki internet terbatas. Kelebihan dan kekurangan e-modul. Kelebihan e-modul. Yang pertama, distribusi mudah. Karena ukuran file yang kecil dapat dikirim melalui WhatsApp dan juga email. Yang kedua, dapat diakses offline. Setelah kita unduh, kita dapat mengaksesnya secara offline tanpa membutuhkan internet. Yang ketiga itu ialah biaya pengembangan yang rendah. Kita dapat memakai Canva, Word, dan juga Google Docs. Yang keempat, fleksibel, dapat dibaca melalui HP, tablet, laptop, dan juga pad kapan saja dan di mana saja. Kekurangan e-modul. Yang pertama, kurang interaktif bila dibandingkan dengan media interaktif. Yang kedua, tidak ada feedback langsung karena siswa tidak tahu jawaban mana yang benar dan salah sampai mereka melihat kunci jawaban. Yang ketiga, cenderung membosankan apabila ditemui teks yang panjang. Yang keempat, guru tidak dapat melihat progres siswa sampai guru harus meminta siswa untuk mengirimkan jawabannya. Tabel perbandingan antara e-modul dan juga media digital interaktif. Media digital itu seperti aksi, sedangkan e-modul seperti konten. Lalu bagaimana cara kita memilih antara media digital interaktif atau e-modul? Pilih media digital interaktif jika 1. Siswa memerlukan latihan dan umpan balik langsung. Kedua, ada biaya dan juga waktu pengembangan. Ketiga,
ingin membuat simulasi ataupun virtual eksperimen. Yang keempat, materi bersifat prosedural dan praktik. Dan yang kelima itu ialah siswa memiliki internet yang stabil. Pilih e-modul jika 1. Siswa memerlukan bacaan yang terstruktur. Yang kedua, ingin membuat media yang praktis dan juga cepat. Yang ketiga, biaya pengembangan yang terbatas. Yang keempat, materi bersifat teoritis dan konseptual. Dan yang kelima, kondisi internet yang terbatas. Ingat ya teman-teman, antara e-modul dan juga media digital interaktif ini bukan pesaing, melainkan pelengkap. Seringkali kombinasi antara keduanya ini lebih efektif karena e-modul bisa dianggap sebagai konten dan juga media digital interaktif seperti aksi, seperti contoh adanya latihan-latihan dan juga sebagainya. Wah, gak kerasa ya teman-teman, ternyata kita sudah di ujung video. Mari kita rekap pembahasan kita sebelumnya. Media digital interaktif merupakan media interaksi dua arah, navigasi nonlinear, feedback instan, dan multimedia yang kaya. Dengan kelebihannya itu ada motivasi tinggi dan juga interaktif. Dengan kekurangannya membutuhkan waktu dan biaya yang cukup tinggi. Kemudian, e-modul merupakan bahan ajar digital yang terstruktur dan juga self-instruction serta linear. Dengan kelebihannya cepat, murah, dan dapat diakses secara offline. Dan kekurangannya ini tidak interaktif bila dibandingkan dengan media digital interaktif. Ingat ya teman-teman, di antara keduanya yaitu media digital interaktif dan e-modul ini sama sekali bukan pesaing, melainkan pelengkap. Kalian dapat menggunakan e-modul sebagai bahan ajar dan juga media digital interaktif untuk siswa dapat berlatih. Selamat, kalian sudah memahami perbedaan mendasar antara media digital interaktif dan juga e-modul. Ingat ya teman-teman, keduanya ini bukan tren sesaat, melainkan kebutuhan di pembelajaran hybrid dan juga digital. Kita bisa memulainya dengan hal yang sederhana. Mulailah kalian membuat e-modul melalui Canva dan membuat media interaktif melalui Quizzes. Ingat ya teman-teman, yang penting kita memulai. Karena guru yang hebat adalah guru yang terus belajar. Apabila video ini bermanfaat, silahkan kalian klik like dan juga klik tombol subscribe. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini ya. See you di video selanjutnya. Bye-bye.